Salam, salam sadis, salam hari Sabtu, salam weekend. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Waktu cepat berlalu ya, nggak rasa udah Sabtu, besok udah Minggu lagi. Begitu terus kita lihat kita ini market ya. Kadang ya mau gimana lagi, ya kan. Ya, ikuti arus, tapi ya semalam boleh juga lah agak nendang balik ya, lama dia stok. Kemarin event di luar perkiraan NFP ya, NFP ya saya udah pikir NFP nggak ini mungkin agak naik, tapi nggak taunya tinggi sekali kenaikannya gitu ya, di luar dari ini perkiraan gitu, melampaui previous sebelumnya itu ya, payrollnya kenaikannya tinggi gitu. Tapi ya seperti saya bilang, unemployment rate mengalami peningkatan juga di luar ekspektasi. Saya pikir ikut forecast ya. Dia sebelumnya 3,4%, forecastnya 3,5%. Saya pikir ya akan naik 35%. Angka pengangguran akan naik, unemployment saya yakin gitu. Nggak taunya 3,7%. Nah langsung market emas tuh volatile itu semalam. Ya lumayan, saya pikir udah dapat lumayan, saya TP. Nggak taunya bangun pagi, gila emasnya dropnya lebih. Karena saya udah perkirakan dia akan drop kan, seperti yang saya bahas semalam. Dimana debt ceiling udah disetujui, saya langsung berubah arah. Oh berarti saya tunggu itu, saya ambil short gitu ya. Udah kelihatan. Terus kalau lihat dari unemployment rate, kan saya udah bilang itu source-nya emas turun. Nah yang agak kita bingung, kripto mau ikut mana nih, karena belakangan ini kripto rada anomali, nggak jelas, kadang ngekor S&P, Nasdaq, kadang ngekor dolar ya kan, hubungan kadang dulu naik bareng emas gitu, dianggap digital emas. Belakangan ini nggak jelas statusnya gitu, gendernya nggak jelas gitu. Makanya ternyata ya setelah itu akhirnya agak nyorong balik ke atas lah ya, ya tertahan lagi di 27.200 ya. Semalam sempat ya drop ke 26 sekian gitu ya, akhirnya dia tendang balik ke 27.200. Dia tutup pagi ini daily-nya di 27.200 gitu ya. Tapi ya itu ketahan di situ, mana udah weekend ya. Ya kita nggak tahu malam, tapi bagusnya untung dominance lebih turun, nggak di ini ya. Ini si CZ mungkin setel dominance agak dilonggarin gitu ya. Makanya ini saya buat video market cap di 1.146.000.000, volume agak turun ya. Tadi waktu pagi saya lihat masih ada 30 billion, ini udah turun 27,6 billion ya. Banyak udah mulai keluar market weekend gitu ya, agak drop. Tapi ya untung dominance-nya juga ikut turun. BTC dominance di 45,9%. Ini BTC di 27.163, ETH di 1.902, BNB lagi koreksi gitu ya. Dia nggak berapa gerak, jadi main di 306, 305 gitu ya, 305, 306 dolar. Di situ dia ini XRP lumayan ditendang balik ke 52,5 sen, 52,5 sen. Cardano 37,7 sen ya. Solana juga agak ketendang balik ke atas 21,12 sen ya. Kemarin sempat drop ke 20-40 sen gitu ya. Agak ketendang balik. Wah, Tron lawan arus ah. Kenapa Tron lawan arus? Agak kenceng dia naik nih, ada di 8 sen ya. Ya overall boleh lah, kalau dilihat begini masih mending gitu market ya. Enggak terlalu kegenjat altcoin karena dominasinya agak menurun. Nah jadi kalau hari ini ya market emas nggak ada
ya kan, nggak ada market emas, udah ini dia nutupnya juga drop, mungkin ya besok Senin kita lihat lagi ada berita apa. Yang jelas sudah ini deal debt ceilingnya udah jalan ke meja Joe Biden, tinggal ditekan, ya kan. Nah, tinggal ditekan, satu hal yang ditunggu kapan nextnya mereka cetak uang lagi gitu, ya. Karena udah disetujui pasti akan ada cetak uang lagi gitu, ya kan. Nah, cetak uang lagi nanti market akan fresh lagi. Cuma kapan kita nggak tahu, dan bertahap, dia nggak ini. Karena ini kan sekalian saya jawab, kemarin ada yang tanya, mungkin tadi dia baca di mana, dia bilang print money unlimited, ya kan. Gimana efeknya? Ini saran saya, kalian kadang baca media, baca berita apapun, cari yang valid gitu. Jangan berita-berita hoax yang nggak jelas-jelas, yang buat Anda bingung, Anda sendiri nanti jadi salah langkah gitu, ya. Cari yang news yang udah jelas gitu, ya. Jangan yang nggak jelas-jelas gitu. Print apa, USA akan print unlimited. Nggak ada negara yang print money unlimited. Nggak boleh. Itu ada ini model naikkan debt ceiling aja udah berantem gitu. Mana ada istilah dia bisa print unlimited gitu, ya. Mau naikkan utang harus print money aja, itu harus berantem dulu, rapat, conference, adu argumen segala, ini itu harus ada persetujuan lewat berapa proses gitu. Jadi bukan seperti nggak tahu berita mana yang dibaca unlimited, ya kan, nggak ada. Ini debt ceiling sekitar 4 triliun yang disetujui gitu. Itu pun 4 triliun ini bukan tahun ini selesai, itu sampai tahun 2025. Jadi untuk 2 tahun ke depan gitu. Ya mereka udah kalkulasi, dari Republikan juga mereka setuju. Mereka kan tahu nanti andai kata si Biden ini kan, kalau nggak digeser, nggak di-impeach, ya selesai. Ini kan udah masuk kampanye sampai 2024, ya kan. Nah, Republikan kan nggak mau lu cabut, nggak ada kas kosong gitu, ya kan. Jadi udah diperhitungkan dana paling nggak harus ada sampai 2025. Nanti next presidennya masih bisa ngolak gimana. Nah, nanti next 2025 baru kesepakatan lain lagi gitu, ya kan. Jadi itu udah diperhitungkan gitu. Jadi 4 triliun, lebih kurang hampir 4 triliun. Sekarang debt Amerika itu kan 31,4 triliun something. Nah, ini nanti kalau dinaikkan atapnya, debt ceilingnya dinaikkan, berarti jadi 35, sekian, sekitar 4 triliun kesepakatannya gitu, ya. Itu, dan itu bukan berarti nanti kalian pikir wah udah disepakat, wah di print 4 triliun, wah market enggak begitu. Tapi satu ada kepastian juga, market akan lebih fresh lagi nanti saat udah di print, pasti untuk ini untuk itu. Nah, mereka dapat dana kan bisa belanja, ya kan. Jadi market lebih fresh lagi gitu. Yang udah pasti udah diutamakan ya pasti mereka print untuk bayar pegawai, bayar pensiunan, bayar Medicaid, tunjangan gitu, ya kan. Gaji militer itu yang penting dulu gitu, ya. Nah, selebihnya ada berapa persen masuk ke kripto kita belum tahu, tapi yang pasti ada dana yang di print pasti akan ada masuk ke market, karena gimana pun di print mereka juga masukkan duit ke bank gitu, ya kan. Bank jadi ada dana putar gitu, bank juga akan ngolak dana itu kemana gitu, ya. Nah, itu satu. Sekalian saya jawab ini runtutan, saya jawab yang katakan next udah siklus 4 tahun udah nggak ada lagi, nggak ada halving lagi lah, atau inilah nggak ada buran lagi. Jadi itu bullshit semua, ya. Buat saya tetap masih percaya siklus gitu, ya. Kalau dengan lihat ini udah disetujui debt ceiling, ya kan, akan ada dana yang dicetak lagi, ya. Berarti dicetak uang lagi, akan ada masuk ke market, itu udah pasti. Selanjutnya dari mana lagi dananya? Yang kita tunggu adalah dari Fed yang
nanti setelah andai kata dia pause, nanti market makin kacau, makin ini yang rontok, ini makin terus ada perusahaan yang akan bangkrut gitu. Efek dari yang kenaikan suku bunga, tightening yang dilakukan Fed ini udah pada ini masih akan ada yang collapse gitu ya. Nanti sampai titik ininya baru nanti pemangkasan suku bunga ya. Suku bunga dipangkas juga di situ, nanti dia sudah tidak ada QT, quantitative tightening, yang akan dilakukan QE lagi. Apakah di akhir tahun ini, andai kata seperti si Jerome Powell berkeras dia nggak lakukan cut rate sampai akhir tahun 2024 ya kan, andai kata dia cut rate juga dia akan siram duit ya kan, dari tightening balance sheet yang ada di balance sheet Fed itu nanti dia akan siram lagi dana gitu ya. Jadi market akan ini ke depan, halving masih tetap jalan. Jadi ada yang tanya, oh katanya nggak akan ada halving lagi. Saya ini orang yang masih percaya siklus tradisional. Saya nggak percaya banyak teori-teori pendatang baru gitu ya. Itu buat saya nggak ini. Saya lebih ini, dan kalau dilihat dari sekarang apa yang terjadi di market dengan politik, ekonomi di Amerika, karena itu masih patokannya, karena uang besar ada di situ, ya kan? Karena cetak dia 1 triliun itu, Anda kalau hitung ke duit Indonesia, 1 triliun dolar itu udah berapa kuadriliun rupiah. Itu kalau duitnya dijajar itu satu kampung Anda itu gitu ya kan. Jadi market tetap di sana gitu. Ya, dana terbesar, putaran duit itu masih di sana terbesar. Ya, jadi ya kita lihatlah, saya masih percaya siklus 4 tahun, halving tahun depan akan jalan. April atau Mei, saya lupa di schedule-nya itu. Kalian coba cek balik di ini event di Coin Market Call, event-event yang ini ya, halving kalau nggak salah April atau Mei lah, saya lupa. Kalian cek tahun depan 2024, dan tetap buruan akan jalan. Mungkin cuma beda waktu agak cepat dikit gitu ya kan, atau ya lihatlah, tetap siklus 4 tahun masih akan jalan buat saya gitu. Oke. Terus kok tolong tanggapi bulan Juni gimana? Bulan Juni ini mungkin saya lihat, saya pribadi saya yakin setelah pertengahan ini tanggal 14 ya, setelah tanggal 14 ini antara ada dia naik kan 1/4 basis point atau dia pause dulu, saya rasa udah nggak masalah. Habis itu mungkin market akan hijau. Saya yakin Juni ini agak seger dikit setelah FOMC ya. BTC mungkin kripto akan lebih hijau. Saya yakin itu BTC akan lebih hijau setelah habis pertengahan inilah, habis 14 Juni ini FOMC, antara dia naik kan 1/4 atau dia pause, saya rasa tetap hijau market ya. Itu yang pandangan saya buat Juni ini. Jadi begitu aja di hari weekend ini videonya. Relax, santai. Saya juga santai nonton kuda masing-masing. Kalau semalam ada yang ikut cuan di emas, yang kita short ya jalan-jalan lah, bawa anak-anak jalan-jalan, makan-makan ya. Luangkan waktu buat keluarga juga. Buat yang kerja aktif, tetap giat gitu ya. Begitu aja video saya. Salam, saya Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.